Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria terjepit celah tembok sempit di salah satu rumah di Jalan Polonia, Tuban, Badung. Polres Buleleng meringkus seorang residivis kasus narkoba yang menyimpan paket sabu-sabu di dalam bunker. Penyidik Kejaksaan Negeri Jemberana menetapkan seorang mantan pegawai BRI Unit Ngurah Rai Negara sebagai tersangka korupsi dana kredit usaha rakyat. Menjelang perayaan Hari Raya Galungan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok melonjak naik karena permintaan yang tinggi. Namun harga daging babi dan daging ayam di Kabupaten Bangli sejauh ini masih normal. Di Pasar Kidul Bangli, pedagang masih menjual kedua komoditas dengan harga normal. Dewa Biang Mustini, salah satu pedagang di pasar ini menjual daging babi Rp110.000 per kilogram. Harga ini belum naik, namun menurut Biang, harga daging babi akan melonjak naik rata-rata Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram sehari menjelang Hari Raya Galungan. Masih normal. Iya, normal. Biasanya naiknya kapan? Naiknya biasanya galungan apa nampan. Nampan. Ramadan. Sekarang berapa harganya Bu per kilo? 110. Begitu juga dengan daging ayam, sejauh ini harganya masih normal, berkisar Rp35.000 per kilogram. Kenaikan diperkirakan baru akan terjadi 3 hari jelang penampahan karena masyarakat banyak membeli daging ayam untuk sarana upacara jelang Galungan. Aliasnya 2 hari ini Bu naik mulai 2 hari 3 hari ini. Kira-kira lagi berapa naiknya? Nah, bisa 3.000, 5.000 bisa jadi. Masyarakat berharap saat Hari Raya Galungan, harga kebutuhan bahan pokok stabil sehingga tidak membebani pengeluaran dan masyarakat bisa husuk menjalankan ibadah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Hari Raya Galungan merupakan berkah bagi pedagang bambu penjor di Desa Kapal Badung. Sebab permintaan untuk bambu jenis ini meningkat sehingga pedagang kebanjiran pesanan. Seperti diketahui, bambu penjor merupakan pelengkap penting dalam setiap perayaan besar seperti Galungan yang jatuh pada hari Rabu 23 April mendatang. Kesempatan ini dimanfaatkan pedagang dengan memasok bambu lebih banyak. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Nimade Arik, salah satu distributor bambu penjor di Desa Kapal Badung. Ia harus melayani pembeli baik perorangan maupun pengecer dari berbagai kabupaten di Bali. Menurutnya pembeli mengincar 3 jenis bambu untuk penjor, bambu petung, bambu tali, dan bambu tamlang. Arik menjualnya tergantung ukuran bambu. Ini sudah dipesan kemana aja Bu? Pengirimannya Ya, ya Kerobokan, Tabanan. nanti Ibu mau menjual ke pedagang ya? Iya, Ini jenis bambu apa Bu? bambu petung ada, bambu tali ada, bambu tamlang ada. Ini ukuran yang dicari ukuran berapa Bu? Paling banyak ukuran tanggung, ukuran BTN tuh. BTN ya. Ya. Itu kisaran harga berapa Bu? Sekarang harga bambu naik, semua barang mahal nih. Sampai yang paling kecil dah 50, 40. 40. Paling mahal berapa Bu? Paling mahal 125. Untuk sekali pemesanan, para pedagang bisa menjual 200 hingga 250 batang bambu penjor dan sebagian besar bambu ini didatangkan dari wilayah Kintamani dan Batungsal, Kabupaten Tabanan. Saat Hari Raya Galungan semakin dekat, para pedagang memperkirakan permintaan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.
Menjelang Hari Raya Galungan, warga semakin sibuk. Permintaan keben dan dulang susun 3 untuk upacara meningkat tajam. Di Penarungan Badung, pedagang mulai ramai menjajakan perlengkapan upacara termasuk keben dan dulang susun 3. Harganya bervariasi, mulai dari Rp95.000 hingga Rp120.000 tergantung bentuk, ukuran, dan motif. Kalau yang sekarang yang paling dicari biasanya keben, dulang susun 3-nya, sama keben wayang. Itu yang paling dominan yang dicari sekarang. Sebelum Galungan, 2 minggu sebelum Galungan udah mulai. Mana yang lebih banyak permintaan sekarang atau tahun lalu, Bu? Rata-rata sama, banyak juga sekarang ya. Soalnya ini kan ada yang nyari parcel, ada yang untuk ini, untuk souvenir Galungan. Itu dah yang dicari sekarang. Permintaan keben dan dulang tahun ini hampir sama dengan tahun lalu. Biasanya menjelang Galungan, pembeli sudah mulai berdatangan sejak 2 minggu sebelum Hari Raya. Karena kebetulan Hari Raya sudah mau mendekati, jadi buat preparation buat Banten. Ini buat nanding gebogan sih sebenarnya, buat Hari Raya Galungan. Apakah setiap Galungan selalu mengganti kebennya atau kebetulan hari ini? Iya, biasanya kalau ibu-ibu kan memang suka hal yang baru, biar kita aja ya ke pura nggak baju baru, tapi perlengkapannya juga harus baru. Produk perlengkapan upacara banyak terbuat dari bahan dasar bambu hingga fiber. Sebagian dibuat untuk tempat sesajen atau banten. Untuk keperluan tempat sesajen harus baru karena dipakai untuk persembahyangan saat Hari Raya Galungan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di Desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya, nanti dia akan terurai, jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali. Udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem.
Tim Liputan melaporkan dari Badung.